Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Saiful Huda, Pimpinan Komite 3 DPD RI, yang saya hormati Menko PMK, Menteri Dalam Negeri, Kepala Bappenas, dan Kepala Perpusnas, beserta jajaran, perwakilan kedutaan besar di Indonesia, Ibu dan Bapak pimpinan kepala daerah, kepala dinas pendidikan, serta balai dan kantor bahasa, dan tentunya yang saya banggakan, Ibu dan Bapak guru bahasa daerah, dan adik-adik pelajar, serta rekan-rekan media. Bulan Februari ini menjadi salah satu momentum bersejarah bagi kami di Kemendikbudristek. Kami berhasil meluncurkan 3 episode Merdeka Belajar di bulan ini, mulai dari kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar, kemudian akselerasi peningkatan pendanaan PAUD dan pendidikan kesetaraan, sampai dengan hari ini kami meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-17, yaitu revitalisasi bahasa daerah. Dan peluncuran Merdeka Belajar episode ke-17 ini kami lakukan pas dengan Hari Bahasa Ibu Internasional, yang kita peringati setiap tanggal 21 Februari. Dan di tahun ini bukan hanya kita sekedar memperingati hari itu, tetapi membuktikannya dengan kehadiran karya nyata berupa program revitalisasi daerah. Jadi pertama saya ingin ucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada tim Kemendikbud dan semua ekosistem pendidikan Merdeka Belajar yang telah mendukung sampai dengan 17 episode episode Merdeka Belajar di masa pandemi. Ini sungguh suatu pencapaian yang luar biasa, jadi apresiasi sebesar-besarnya kepada setiap tim yang berhasil meningkatkan produktivitas di masa yang begitu menantang ini. Berikut. Saat ini, dalam waktu kira-kira 30 tahun terakhir, sekitar 200 bahasa daerah di dunia sudah punah. Bayangkan, sudah hampir 200 bahasa daerah di dunia yang punah. Di Indonesia, salah satu negara dengan bahasa daerah terbanyak, ada sekitar 718 bahasa daerah. Ini sungguh suatu hal yang luar biasa, sangat unik Indonesia di panggung dunia. Tapi sayang sekali banyak sekali bahasa daerah yang terancam punah. Dan penyebab utamanya ini adalah penutur jatinya itu tidak lagi menggunakan bahasa daerah tersebut. Dan dia tidak mewariskan bahasanya kepada generasi berikutnya. Kalau tidak digunakan, ya secara otomatis akan hilang di generasi berikutnya. Dan kami harus menyadari dan meyakinkan masyarakat bahwa bahasa itu bukan hanya sekumpulan kata, ya, tetapi sebenarnya itu bagian daripada identitas kita sebagai bangsa. Itu adalah khazanah kekayaan kita. Kekayaan apa terbesar kita adalah kebinekaan kebudayaan kita di Indonesia. Itu adalah kekayaan terbesar kita. Dan kalau bahasa-bahasa daerah kita punah, itu berarti kehilangan identitas, kehilangan kebinekaan itu. Ya, kita hilang bukan hanya sejarah, kita hilang semua jenis kearifan lokal yang ada. Berikut. Kemendikbudristek meluncurkan episode ke-17 ini fokus kepada revitalisasi bahasa daerah dengan beberapa prinsip dasar. Bahwa kita berorientasi bukan hanya memproteksi bahasa tersebut, tapi kita ingin menginovasikan, mengembangkan bahasa tersebut. Kita harus adaptif sesuai dengan daerah dan masyarakat tertentunya, jadi tidak semua pakai satu aturan yang sama, satu kebijakan yang sama. Dan fokus kepada regenerasi di generasi berikutnya, yaitu kenapa kita fokus di sekolah dasar dan sekolah menengah. Dan hasil kreasi daripada penggunaan bahasa itu, fokusnya adalah kreativitas dan kemerdekaan untuk berkreasi. Kita menyasar komunitas tutur, guru, kepala sekolah dan pengawas, dan siswa di dalam program ini. Berikut. Nah, untuk komunitas tutur, kita mentarget sekitar 1.491 komunitas atau pegiat bahasa. Dan ini adalah pelibatan intensif keluarga, maestro, pegiat pelindungan bahasa dan sastra untuk menyusun model pembelajaran di setiap daerah, pengayaan materi bahasa daerah di dalam kurikulum kita, pendidikan formal, dan perumusan muatan lokal kebahasaan dan kesastraan. Jadinya benar-benar ini adalah arah kita untuk menggerakkan komunitas tutur sebagai mitra kita untuk melakukan transformasi ini. Berikut. Kami juga menyasar sekitar hampir 30.000 guru, ya,
17.955 kepala sekolah dan 1.175 pengawas dalam program ini. Dan program ini untuk melatih guru utama atau trainer or trainers dan juga guru-guru bahasa daerah di setiap sekolah. Tapi prinsipnya harus fleksibel, inovatif, dan kreatif. Jadi ini harus menyenangkan. Untuk bisa sukses, semua penyampaian program ini, pengajaran bahasa daerah, itu harus menyenangkan. Karena tanpa itu tidak mungkin bahasa itu bisa diadopsi oleh generasi muda kita. Ya. Dan tentunya membangun kreativitas melalui bengkel bahasa dan sastra. Berikut. Untuk siswa, kita menyasar lebih dari 1,5 juta siswa dari 15.000 sekolah sebagai target program ini. Dan siswa itu merdeka dalam memilih materi sesuai dengan minatnya sendiri, agar mereka bangga menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi tersebut. Siswa juga didorong untuk mempublikasikan hasil karyanya, bukan hanya membuatnya, tapi juga sharing kepada komunitasnya. Dan tentunya didukung oleh liputan media massa, media sosial, dan lain-lain. Dan puncak daripada aktivitas ini adalah festival yang akan berjenjang di tingkat kelompok, pusat belajar, naik ke kabupaten, kota, dan sampai ke provinsi. Ya. Berikut. Saat ini, di tahun 2022, kita telah memilih 38 bahasa daerah yang menjadi objek revitalisasi. Ya, dari berbagai provinsi, kita telah menentukan ini daftarnya, nggak akan saya sebut satu persatu, tapi 38 bahasa daerah yang telah kita pilih. Berikut. Dan kita merancang model revitalisasi yang tidak seragam. Artinya tergantung kepada bahasanya sendiri. Ya, di sini kita ada suatu spektrum dari model A sampai model C di sini, di mana model A itu yang daya hidup bahasanya itu masih aman, banyak sekali masyarakat masih menggunakan bahasa itu, sampai ke model C di mana bahasa itu sudah mulai terancam, jumlah penuturnya itu sudah sangat sedikit. Jadi kita punya pendekatan yang agak berbeda. Untuk model A, di mana bahasa ini masih dengan sangat lumayan kuat dan kental di dalam budaya masyarakat digunakan, kami menggunakan pendekatan yang lebih melalui pembelajaran di sekolah, ya, berbasis sekolah. Pembelajaran dilakukan secara integratif dan adaptif melalui muatan lokal, materi muatan lokal dalam sekolah ataupun ekstrakurikuler. Ya. Untuk model B, ini adalah yang tergolong rentan bahasanya. Jumlah penutur tapi masih lumayan banyak. Untuk ini pendekatan kita bukan hanya di sekolah, tetapi pewarisan dalam wilayah tutur bahasa itu bisa dilakukan melalui komunitas-komunitas di dalam daerah. Jadi kita menggunakan satu forum tambahan untuk melakukan program ini. Dan untuk model C, di mana bahasanya resiko punah itu sangat tinggi, jumlah penutur itu sangat sedikit. Pendekatan kita adalah melalui komunitas dan juga pembelajaran dengan menunjuk 2 atau lebih keluarga sebagai model tempat belajar. Jadi kita harus lebih kreatif mencari forum-forum, tempat-tempat, lokasi-lokasi komunitas yang menjadi pusat kegiatan masyarakat, ya, seperti tempat ibadah, kantor desa, taman bacaan masyarakat, untuk kita lebih agresif untuk bisa menjaga pelestarian daripada bahasa tersebut. Jadi tergantung seberapa terancam bahasanya, pendekatan kita berbeda-beda. Berikut. Di tahun ini, revitalisasi bahasa akan dirayakan, seperti yang saya bilang tadi, puncak daripada aktivitas ini adalah Festival Tunas Bahasa Ibu, FTBI. Ya, kita akan mengadakan berbagai macam event media kepada para peserta revitalisasi program bahasa daerah ini, dan secara berjenjang mulai dari sekolah atau komunitas belajar di tingkat kecamatan, lalu naik ke tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Tentunya habis itu para juara akan diumumkan dan mereka tentunya akan mendapatkan atensi dari media dan juga dari kami, apresiasi dalam berbagai macam bentuk. Dan kami ingin melibatkan juga partisipasi guru pendamping, pegiat bahasa daerah, dan juga Pemda terlibat dalam Festival Tunas Bahasa Ibu ini. Ini akan acara yang begitu meriah kan, karena kita harus bukan hanya mentoleransi kebinekaan dalam negara kita, tapi kita harus merayakan dan benar-benar konsep
bahwa kebinekaan itu adalah kekayaan terpenting yang kita punya, itu harus kita rayakan dan harus kita sosialisasikan. Salah satunya dengan Festival Tunas Bahasa Ibu ini. Berikut. Nah, apa saja aktivitas atau materi yang bisa menjadi konten di dalam Festival Tunas Bahasa Ibu ini? Macam-macam. Partisipan ini mempunyai banyak opsi dan ada berbagai macam jenis kompetisi dan acara. Ada membaca dan menulis aksara daerah, cerita pendek, membaca puisi, ya, ada yang mendongeng, ada aktivitas pidato, juga tembang tradisi, dan bahkan sampai stand up comedy juga ada, yaitu komedi tunggal. Nah, itu bagi yang paling berani itu mengikuti stand up comedy, karena itu salah satu yang paling sulit. Jadi benar-benar variatif dan juga kekinian jenis festivalnya, sehingga generasi berikutnya itu bisa relevan untuk mereka, dan juga social media friendly. Jadinya ini menjadi suatu hal yang seperti dibilang tadi, seperti Pak Amin bilang, ini bukan hanya untuk melindungi dan merestorasi, tapi juga berinovasi, masuk ke abad yang baru, masuk bagi para milenial dan Gen Z untuk bisa mengakses aktivitas-aktivitas ini, dan mereka merasa seru dan merasa cool untuk menggunakan bahasa daerah. Ini merupakan satu paradigma yang harus kita dorong juga ke masyarakat. Berikut. Nah, tujuannya ini apa? Akhir sasaran daripada program ini, kita ingin penutur muda ini menjadi penutur aktif bahasa daerah. Kita ingin merubah paradigma anak muda mengenal bahasa daerah itu menjadi suatu hal yang biasa, ya. Bukan anak muda hanya cuma bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tapi dia bisa benar-benar berbicara dengan bahasa daerah dan menjaga kelangsungan hidup baik bahasa maupun sastra daerah ini yang menjadi kekayaan utama kita sebagai bangsa. Dan juga menciptakan ruang kreativitas. Namanya program filsafat program kita adalah Merdeka Belajar. Jadi kita juga memberikan kemerdekaan bagi para penutur bahasa daerah untuk mempertahankan bahasanya dengan bantuan dari kita. Nggak bisa kita tinggalkan sendiri saja. Dan untuk menemukan fungsi-fungsi dan ranah baru daripada bahasa tersebut untuk inovasi ke depannya. Ya, harapan kita adalah dengan mendorong ini ke generasi berikutnya, itu adalah cara terbaik untuk menjaga kelestarian bahasa-bahasa ini. Kalau bahasa itu tidak digunakan, dia akan hilang. Itu sangat sederhana konsep mengenai bagaimana menjaganya. Harus digunakan dan harus menjadi populer, harus menjadi relevan bagi generasi muda. Berikut. Seperti saya bilang tadi, bahasa daerah adalah salah satu wujud kekayaan dari kebinekaan kita. Jadi marilah kita bersama-sama mulai dengan hari ini melestarikan bahasa daerah, ya, dengan cara mengembangkannya agar tetap adaptif, tetap relevan bagi generasi berikutnya. Saya rasa demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.